Bocah jenius ini bernama Catherine. Di usianya yang baru aja 10 tahun, dia udah bisa nyelesain soal matematika tersulit di SD tempatnya sekolah. Kepala sekolah lalu memanggil kedua orang tua Catherine dan memberitahu bahwa Catherine dapat beasiswa untuk langsung naik ke kelas 2 SMP. Tak hanya itu, Catherine juga dimasukkan ke SMP terbaik khusus orang kulit hitam. Yap, kita semua tahu tahun 1926 rasisme di Amerika masih parah banget. Seluruh fasilitas umum dibedakan berdasarkan warna kulit mereka. Kayak toilet, rumah sakit, sekolah, bahkan wastafel tempat cuci tangan orang aja, orang kulit hitam dan orang kulit putih harus pisah. Kepala sekolah serta para guru benar-benar bangga dengan kepintaran Catherine. Mereka yakin saat besar nanti Catherine pasti menjadi orang hebat dan membuktikan kalau orang kulit hitam berhak diperlakukan setara. 35 tahun kemudian, kini Catherine telah dewasa. Siang itu, mobil yang dia kendarai bersama kedua temannya yaitu Dorothy dan Mary mogok padahal mereka harus buru-buru berangkat kerja. Mereka bertiga ini kerja di kantor NASA atau Lembaga Antariksa Amerika Serikat sebagai juru hitung. Di tengah kebingungan, tiba-tiba polisi datang. Pada masa itu, orang kulit hitam sangat dicurigai. Bahkan mereka dilarang berhenti di jalan raya sembarangan. Jika ada orang kulit hitam berhenti, mereka akan ditangkap. Mary lalu memberitahu bahwa mereka bertiga bekerja di NASA dan kalau sampai telat, maka roket Amerika bisa gagal terbang. Mendengar penjelasan tersebut, Pak Polisi pun bersedia menolong. God-ordained miracle down the highway in Hampton, Virginia. Well, I'll tell you where to begin. I'm riding the bus. And tomorrow... Sementara di kantor NASA, para staf pemerintahan terlihat sedang menonton berita tentang roket yang akan segera Rusia luncurkan. Berita itu pun membuat utusan presiden kesal. Ia lalu menuntut pimpinan NASA bernama Harrison agar secepat mungkin membuat roket untuk menyaingi Rusia. Sesampainya di kantor, Catherine, Mary, dan Dorothy pun langsung mulai kerja. Waktu sedang membagikan tugas, mendadak atasan mereka yang bernama Michelle datang kemudian menyuruh Catherine pindah ke divisi penelitian luar angkasa. Ketika Michelle pergi, Dorothy bergegas mengejarnya. Dorothy minta naik jabatan menjadi pengawas ruangan karena dia sudah bertahun-tahun kerja sebagai pengawas ruangan, tapi gajinya tetap aja dihitung seperti gaji staf biasa. Tak pernah naik sepeser pun. Namun, dengan sombong, Michelle justru menganggap Dorothy ngelunjak dan mengancam akan memecatnya jika tetap menuntut naik jabatan. Dorothy sangat kecewa. Di sisi lain, atasan Mary di divisi perakitan roket sedang kebingungan kenapa roket buatannya selalu gagal menahan panas atmosfer bumi. Mary lalu mencoba menjelaskan dengan teliti tentang sumber masalah pada roketnya. Mendengar analisa tersebut, sang atasan begitu kagum kemudian berkata kalau dia akan mempromosikan Mary menjadi teknisi perakit roket. Atasan tak peduli jenis kelamin atau warna kulit Mary. Di situasi genting seperti sekarang ini, dia hanya butuh orang-orang ahli demi memenangkan persaingan melawan Rusia. Sementara itu, waktu Catherine baru aja pindah ke divisi penelitian luar angkasa, dia malah dikira tukang bersih-bersih. Ketika bertemu Harrison, tanpa basa-basi, Harrison bertanya, apakah Catherine sanggup memecahkan rumus data koordinat peluncuran roket? Dengan percaya diri, Catherine menjawab bahwa dia pasti bisa memecahkannya cuma dalam hitungan beberapa jam aja. Melihat kepercayaan diri itu, Harrison lalu mengetes Catherine untuk memeriksa laporan salah satu staf juru hitung bernama Paul. Namun saat sedang bekerja, mendadak Catherine kebelet buang air kecil.
Karena di gedung divisi ini tak ada toilet orang kulit hitam, Catherine terpaksa berlari ke gedung divisinya dulu yang jaraknya 800 meter. Catherine lalu lanjut kerja lagi. Selama bekerja di divisi baru tersebut, semua orang selalu memandangnya dengan tatapan sinis. Sepulang kerja, Catherine masih harus mengurus ketiga putrinya. Semenjak suami dan sang ayah meninggal dunia, Catherine menjadi tulang punggung keluarga sendirian. Beruntung masih ada ibunya yang tiap hari membantu menjaga anak-anak di rumah. Minggu pagi, selesai ibadah, Dorothy dan Mary berusaha menjodohkan Catherine dengan seorang tentara bernama Jim. Padahal Catherine udah nolak, tapi dia malah ditinggal berduaan. Saat sedang jalan-jalan, Jim berkata dia tak menyangka NASA mau menerima karyawan wanita berkulit hitam. Kalimat barusan membuat Catherine tersinggung. Sambil menahan kesal, Catherine mengatakan alasan kenapa NASA mau menerimanya adalah karena dia murid kulit hitam pertama yang dapat beasiswa masuk ke universitas terbaik orang kulit putih di kota Virginia. Jadi Jim bisa bayangkan sepintar apa Catherine itu. Jim pun terdiam. Dalam hati dia berkata, "Loh kok ngegas?" Keesokan harinya di kantor, ketika ingin mengambil kopi, Catherine melihat teko kopi kecil bertuliskan khusus orang kulit hitam. Dalam hati, Catherine cuma bisa istighfar lalu kembali kerja. Tak lama kemudian, Paul datang memberikan berkas rumus. Waktu diperiksa, Catherine bingung kenapa ada banyak sekali coretan seakan Paul sengaja mau mengerjainya agar dia tak bisa menyelesaikan rumus itu. Tapi Catherine tak kehabisan akal, dia menggunakan cahaya lampu untuk membaca coretan tersebut. Ternyata data di berkas itu sama seperti data yang ada di papan tulis. Karena tak terlalu jelas, Catherine pun memilih mengerjakannya langsung di papan tulis. Saat Catherine pergi ke toilet, Harrison, Paul, serta seluruh tim peneliti bingung melihat hasil hitungan Catherine. Selama ini mereka telah bekerja keras demi menyelesaikan rumus tersebut, namun hanya dalam hitungan menit aja, Catherine berhasil menyelesaikannya seorang diri. Dalam ruangan Harrison, Catherine diinterogasi oleh beberapa karyawan. Paul bertanya bagaimana rumusnya bisa diselesaikan padahal banyak data yang sudah dia coret. Catherine lalu menjelaskan dengan detail cara dia mengerjakannya. Mendengar itu, Harrison pun menegur Paul dan menyuruh mulai sekarang dia harus memberikan data selengkap mungkin agar proyek ini bisa cepat terselesaikan. Waktu Catherine, Dorothy, serta Mary sedang istirahat, Michelle datang menghampiri mereka. Dia bertanya apakah benar kabar tentang Mary yang ingin dipromosikan menjadi teknisi perakitan roket. Michelle memberitahu bahwa pengajuan Mary tersebut pasti ditolak karena belum memenuhi satu syarat utama, yaitu Mary bukan lulusan universitas orang kulit putih. Setinggi apapun ilmunya, jika bukan lulusan universitas orang kulit putih, maka tak akan pernah bisa menjadi teknisi di NASA. Meski sakit hati, Mary hanya terdiam tanpa bisa berbuat apa-apa. Beberapa hari berlalu, suatu siang terlihat Dorothy sedang mengajak kedua anaknya pergi ke perpustakaan kota. Tapi pas lagi asik milih buku, Dorothy ditegur seorang wanita. Wanita itu mengusirnya sambil bilang kalau perpustakaan ini bukanlah tempat untuk orang kulit hitam. Setelah pergi, di dalam bis, Dorothy mengeluarkan sebuah buku yang diam-diam dia ambil dari perpustakaan tadi. Dorothy menasehati kedua anaknya jika saat besar nanti ingin dihormati, maka mereka harus pintar. Suatu malam, Dorothy mengadakan pesta di rumahnya. Di sana Catherine ketemu Jim lagi. Jim berusaha meminta maaf bila ucapannya di pertemuan pertama membuat Catherine terluka.
mendengar berita radio yang mengabarkan bahwa Rusia telah berhasil meluncurkan roket dan berhasil menjelajahi planet satu putaran penuh. Seketika suasana menjadi hening. Pagi hari di kantor, Harrison mengumumkan, mulai detik ini semua orang wajib kerja lembur sampai roket yang mereka buat bisa terbang keluar angkasa dengan sukses. Namun hari-hari berlalu, meski semua telah kerja lembur terus-menerus, uji coba roket masih tetap gagal. Suatu ketika NASA membeli mesin canggih untuk menghitung rumus titik koordinat secara otomatis. Tapi sayangnya tak ada satu orang pun di NASA yang bisa mengoperasikannya. Malam hari saat tahu ada mesin hitung baru, Dorothy diam-diam masuk ke ruang mesin kemudian mempelajari cara kerjanya semalaman penuh. Besoknya, Dorothy menjelaskan dengan adanya mesin baru ini, pekerjaan para juru hitung kulit hitam bisa terancam digantikan. Sementara itu, Mary pergi ke pengadilan untuk mengajukan permohonan agar dia diizinkan masuk kuliah di salah satu universitas orang kulit putih. Setelah dapat jadwal sidang, Mary bergegas kembali ke kantor lalu memberitahu atasannya kalau dia tak mau menyerah. Mary akan berusaha keras masuk ke universitas orang kulit putih demi menjadi teknisi perakit roket. Beberapa hari kemudian, Harrison bingung kenapa Catherine sering pergi saat jam kerja padahal belum waktunya istirahat. Melihat kondisi Catherine yang basah kuyup, Harrison sangat marah. Harrison bingung kenapa setiap hari Catherine sering meninggalkan pekerjaan bahkan sampai 40 menit lamanya. Dengan mata berkaca-kaca, Catherine meluapkan amarah yang selama ini dia pendam. Ya, 40 menit tiap hari dia habiskan hanya demi ke toilet. Orang kulit hitam dilarang naik sepeda, jadi setiap hari dia harus berlari ke gedung divisi lama sejauh 800 meter menggunakan sepatu hak tinggi. Karena di gedung ini tak ada toilet untuk orang kulit hitam. Harrison juga pasti tak pernah tahu kalau di sini ada teko kopi khusus orang kulit hitam. Sepintar atau sebaik apapun hasil kerja Catherine, orang-orang akan tetap jijik pada kulit hitamnya. Mendengar curahan hati itu, seluruh orang dalam ruangan terdiam sunyi. Setelah puas meluapkan isi hatinya, Catherine pun minta izin buat ngencing lagi. Keesokan harinya terdengar suara keributan di gedung NASA. Hari itu Harrison menghancurkan papan tanda orang kulit hitam yang terpasang di seluruh toilet dalam gedung-gedung NASA. Sebelum pergi, Harrison mengatakan bahwa di NASA warna air kencing kita semua sama. Kini sudah tak ada lagi toilet orang kulit putih atau hitam. Bulan demi bulan berlalu, masa uji coba pun berakhir. Dan pada 5 Mei 1961, tibalah waktunya peluncuran roket pertama Amerika Serikat secara resmi. Any day now, Capcom.
Roger that, Freedom 7. 7, we're gonna have to bleed off some of the pressure and Fix your little problem and light this candle. running one more launch status check. Sure is returning to normal. Stand by. Temperature. Move the final countdown sequence. We're at T-minus 10. Sequence. Roger that. 7. Get up there. Lift off and the clock is started. 34 minutes after the hour. Get on up there. Trajectory is good. Y'all is okay. End of the planets beyond. Now look into space. And we have vowed. Roket sukses terbang keluar angkasa. Warga Amerika pun merayakan keberhasilan tersebut. Para jajaran pencipta roket NASA lalu mendapat penghargaan dari Presiden John F. Kennedy. Tak puas sampai di situ, dalam pidatonya Presiden Kennedy berkata kalau Amerika masih akan terus menjelajahi luar angkasa demi memenangkan persaingan melawan Rusia. Hari demi hari berlalu, hubungan Catherine dan Jim jadi semakin dekat. You can use some. Okay, ladies, let's say grace. Sementara itu di persidangan terlihat Mary sedang berusaha meyakinkan Pak Hakim. Ia memohon izin masuk ke Universitas Orang Kulit Putih agar bisa menjadi teknisi perempuan pertama di NASA. Mungkin sekarang Mary belum berprestasi apa-apa, tapi dia yakin beberapa tahun ke depan namanya pasti diabadikan sebagai salah satu perempuan terhebat di dunia. Dan di saat itulah nama Pak Hakim juga akan ikut dicatat sebagai hakim pertama yang memberi kesempatan orang kulit hitam untuk kuliah di Universitas Orang Kulit Putih. Cara Mary bernegosiasi barusan membuat Pak Hakim terkesan. Pak Hakim pun memberikannya izin. Di kantor, Catherine meminta izin untuk mengerjakan rumus hitungan proyek peluncuran roket selanjutnya. Meski Paul menentang, namun dilihat dari hasil kerja sebelumnya, Harrison memutuskan percaya pada Catherine. Setelah 47 hari lamanya berada di luar angkasa, astronot yang menerbangkan roket NASA kembali ke bumi. Tapi sayang, waktu mendarat, roket hancur dan tenggelam di laut. Para petinggi pemerintah lagi-lagi kecewa. Akibat kerusakan itu, roket hasil uang pajak masyarakat jadi tenggelam ke dasar laut. Mereka menuntut Harrison untuk menyempurnakan pembuatan roket selanjutnya. Siang hari, Catherine memberikan data hasil perhitungan pada Paul. Tapi Paul menolak sambil memberitahu kalau tadi pagi datanya sudah berubah. Jadi Catherine harus menghitung ulang menggunakan data baru. Catherine pun istighfar lalu meminta Paul untuk mengizinkannya ikut rapat agar dia bisa selalu dapat update data terbaru. Sayangnya Paul tetap menyuruh Catherine menghitung data yang ada aja dan jangan ngelunjak. Keesokan harinya, sama seperti kemarin, hasil hitungan Catherine kembali Paul tolak. Tak lama kemudian, Harrison datang. Catherine pun nekat minta izin langsung ke si bos agar boleh ikut rapat. Karena terus-menerus memohon, Harrison akhirnya mengizinkan ikut. Dalam ruang rapat, astronot serta para petinggi pemerintah telah berkumpul. Harrison melaporkan bahwa sekarang ini tim peneliti masih dalam tahap penghitungan titik koordinat peluncuran dan pendaratan roket. Namun utusan pemerintah tak puas dengan laporan Harrison. Mereka ingin angka yang lebih jelas. Karena kehabisan kata-kata, Harrison terpaksa menyuruh Catherine menghitung dadakan secara langsung di depan semua orang. From where we want is 2,917,370 feet. Upon re-entry, 544 velocity square of 46 at a descent angle. Distance 0.56.
Cosine. And 32 feet, 372 feet. Distance would be 90 miles. 2,900, 500, 30,000. 77.33, 20 square miles. Semua orang begitu kagum. Rumus sulit yang selama ini tak bisa dipecahkan berhasil Catherine selesaikan hanya dalam hitungan menit. Dengan santuy, Harrison berkata kalau datanya akan selesai beberapa hari lagi. Di sisi lain, setelah sekian lama mempelajari cara kerja mesin hitung otomatis NASA, hari itu Dorothy diam-diam mencoba mengoperasikan mesinnya. Tepat saat mesin menyala, tiba-tiba 2 petugas datang. Petugas pun bingung kenapa mesinnya bisa berfungsi padahal tak pernah ada orang yang bisa menyalakannya. Esok hari, Michelle menemui Dorothy kemudian mengabarkan bahwa atasan ingin Dorothy mengoperasikan mesin hitung NASA dan memecat seluruh juru hitung orang kulit hitam lainnya. Ternyata petugas kemarinlah yang melapor ke atasan. Dorothy lalu menjawab kalau dia akan menerima jabatan tersebut dengan syarat semua juru hitung kulit hitam lain juga harus ikut bekerja di sana bersamanya. Mau tak mau, Michelle terpaksa setuju. Ladies. Malamnya di hari pertama Mary masuk kuliah, dosen kebingungan kenapa ada wanita berkulit hitam. Mary menjelaskan bahwa dia secara sah terdaftar di kampus ini. Karena memiliki surat izin, semua orang di kelas tak bisa berbuat apa-apa. Meski sendirian di antara para pria kulit putih, Mary tetap semangat belajar. Ketika Catherine pulang kerja, dia terkejut melihat orang-orang di rumah berpakaian rapih. Mereka juga menyiapkan makan malam spesial khusus untuk Catherine. Tak lama kemudian, Jim datang. Jim berlutut lalu melamar sang pujaan hati. Tak ada yang bisa Catherine lakukan selain menangis bahagia dan menjawab dia bersedia. Namun ada momen bahagia, ada juga momen sedih. Besoknya Harrison memberitahu bahwa dalam waktu dekat ini mesin hitung otomatis NASA telah bisa dioperasikan. Jadi mulai sekarang divisi penelitian luar angkasa sudah tak membutuhkan kepintaran menghitung Catherine lagi. Catherine harus kembali ke divisi lamanya bergabung bersama para juru hitung kulit hitam lain. Catherine pun hanya bisa pasrah menerima keputusan tersebut. Sebelum pergi, sekretaris Harrison memberikannya kalung mutiara hasil patungan seluruh karyawan di divisi penelitian untuk kenang-kenangan. Beberapa hari kemudian, setelah kembali ke divisi lama, acara pesta pernikahan Catherine pun digelar. Pada tanggal 20 Februari 1962, peluncuran roket kedua Amerika dimulai dan disiarkan di semua stasiun TV serta radio. Kali ini misi Amerika tak hanya terbang keluar angkasa, tapi juga menjelajah mengitari orbit sama seperti yang dilakukan Rusia. Dalam ruang operator, Harrison bertanya pada Paul kenapa data hasil hitungan mesin hari ini berbeda dengan data hasil hitungan mesin kemarin. Harrison lalu menghubungi astronot untuk memberitahu tentang perbedaan data ini. Mendengar kabar barusan, astronot pun meminta agar Harrison buru-buru memanggil Catherine sekarang juga. Astronot percaya pada wanita kulit hitam itu karena dia pernah melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Catherine menghitung. Jika setelah dihitung ulang nanti Catherine mengatakan titik koordinatnya akurat, maka dia akan melanjutkan misi. Tapi bila salah, maka misi dibatalkan. Harrison kemudian menyuruh salah satu anak buahnya bergegas mencari Catherine.
Sambil berlari menuju gedung divisi juru hitung, mantan rekan kerja Catherine itu akhirnya merasakan bagaimana lelahnya berlari 800 meter seperti yang dulu Catherine rasakan setiap hari, hanya demi ke toilet. Di waktu bersamaan, astronot juga sedang dalam perjalanan menuju roket. Ketika sampai, anak buah Harrison langsung menyerahkan data koordinat lalu memohon agar Catherine menghitung semuanya secepat mungkin berpacu dengan waktu. Historic day for America. Lens launch. A truly, through many failed unmanned, we await Colonel John Mechanical or system which were canceled for various attempts. All the final tests and checks are being... Rocket tests, and 10, it's a go day in all regards. And the weather here at Cape Canaveral, the rocket itself is A-OK. Coordinates, including the launch and recovery. NASA is conducting a final check, being told that mission control to a safe and successful launch, so crucial no-go calculations. Colonel Glenn is months of delay after years of waiting for with so much anticipation. Finally ready for that space flight that we say without reservation on NASA's behalf, but let us could indicate, and to this paramount to the mission of John Glenn, the safety of coordination itself. Yes, sir. No, sir, we're still a go. That's it. Selesai menghitung, Catherine segera berlari ke ruang operator. Saat Catherine ingin pergi, tiba-tiba Harrison keluar dan menyuruhnya masuk. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Catherine bisa merasakan sendiri bagaimana rasanya situasi dalam ruang operator NASA. Harrison lalu melapor pada astronot bahwa hasil hitungan titik koordinat sesuai dan astronot bisa melanjutkan misi. Godspeed, Langley. As Colonel John Glenn, his countdown has resumed. Here at Cape Canaveral, high above the Atlas rocket entry is now moving back of over 93 feet. The Mercury spacecraft umbilical is... And we are go for launch. Mercury Capsule, go. 6, 1, 0. Liftoff. The A6 vehicle has lifted off. Bumpy along here. Roger that. Go for Seco. Trajectory is still A-OK. 20 seconds to Seco. All systems are reported go. Roger that, Capcom. John Glenn reports everything looks... 0G and I feel fine. Roger that. Roket pun berhasil meluncur keluar angkasa. Di gedung juru hitung kulit hitam, ketika ingin pulang, Michelle datang memberikan surat resmi pengangkatan jabatan pada Dorothy sebagai kepala divisi mesin hitung. Karena kini jabatan mereka berdua setara dan Dorothy bukan lagi bawahan Michelle, sebagai tanda penghormatan, Michelle lalu memanggil Dorothy menggunakan nama depannya, yaitu Mrs. Vaughan. Berjam-jam berlalu, misi menjelajahi orbit telah berhasil. Lampu peringatan pun menyala menandakan kalau roket harus segera turun. Kondisi tersebut juga diberitakan TV dan radio. Tapi baru aja mau turun, mendadak lapisan penahan panas atmosfer bumi mengalami masalah. Back it up with manual. Over. Need to maintain a zero angle. Over. Using fly-by-wire for re-entry. Roger. I'm on fly-by-wire. He's crossing the communication blackout zone. Roger. Keep talking to him. Capcom, you're going out. The recovery area. Real fireball outside. It's getting a little hot in here. Just like that.
Friendship 7, do you copy? Again. Friendship 7, do you copy? Over. Friendship 7, do you copy? Over. Loud and clear, Capcom. My condition is good. Roger. Approaching minus 156.984, 15.11. Landing coordinates are spot on, 7. Beautiful shoot. Over. Astronot berhasil mendarat ke bumi dengan selamat. Roket tetap utuh, tak ada kerusakan yang terlalu parah. Dan pendaratannya tepat sesuai titik koordinat hasil hitungan Catherine. Mendengar berita bahagia itu, seluruh warga Amerika bersorak gembira. Ketika yang lain sedang merayakan keberhasilan mereka, Harrison menghampiri Catherine lalu mengatakan, "Kerja bagus." Sebelum pergi, sambil bercanda, Harrison bertanya, apakah kita bisa terbang ke bulan? Dengan percaya diri, Catherine menjawab, We're already there, sir.